Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video kali ini kita akan coba untuk membuat website kelas online atau kursus online dengan menggunakan WordPress. Kita akan lihat teman-teman untuk previewnya. Jadi di sini ada beberapa halaman mulai dari halaman beranda, course, artikel, kontak, dan halaman dashboard. Nah, di halaman beranda ini ada section hero, teman-teman bisa lihat previewnya. Lalu ada section kelebihan atau keunggulan kursus yang kita miliki. Lalu section untuk menampilkan course ya. Lalu di sini ada bagian untuk mentor ataupun pemateri ya. Lalu di sini ada section untuk testimoni. Nah, berikutnya ada halaman course. Di sini untuk menampilkan semua course yang kita miliki. Lalu ada halaman artikel untuk menampilkan artikel atau postingan. Lalu halaman kontak untuk menampilkan kontak dari kursus kita ya. Dan di sini ada dashboard. Nah, dashboard ini berfungsi untuk akses course dari materi yang sudah disediakan ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk kursus online, untuk website kursus online yang akan kita buat kali ini, dan teman-teman bisa lanjut ke materi. Fungsi utama teman-teman dari sebuah hosting adalah untuk menyimpan dan mengonlinekan data website kita supaya bisa diakses oleh semua orang. Di sini teman-teman bisa kita ibaratkan website WordPress yang kita buat itu adalah sebuah rumah. Maka rumah yang kita buat ini pasti memiliki tanah sebagai berdirinya bangunan yang bisa kita ibaratkan sebagai hosting. Nah, kita juga di dalam membeli hosting bisa menentukan misalnya kapasitas penyimpanannya berapa di sini ya. Lalu jumlah website yang bisa dibuat di dalam hosting tersebut berapa, dan jumlah visitor yang bisa ditampung di dalam hosting tersebut berapa. Nah, di sini teman-teman ketika membuat rumah, maka pasti rumah tersebut memiliki alamat ya. Nah, alamat tersebut di dalam website kita bisa ibaratkan dengan domain. Nah, contoh di sini nama domainnya misalnya eyangguntur.com. Oke teman-teman, di video ini kita akan menggunakan layanan dari Domainesia. Nanti teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ya. Selanjutnya, teman-teman bisa ke bagian menu hosting. Nah, di sini teman-teman bisa pilih web hosting. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Dan di sini teman-teman bisa pilih paket yang diinginkan. Teman-teman bisa lihat setiap fitur yang ada di masing-masing paket. Misalnya di sini ada 0,6 GB untuk penyimpanannya ya, untuk paket starter, lalu paket super 5 GB dan seterusnya. Lalu di sini ada 3 email yang bisa teman-teman buat di paket starter, lalu paket unlimited di setiap paket di atasnya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat di sini untuk jumlah website yang bisa dibuat di setiap masing-masing paket. Lalu di sini juga ada gratis domain. Nah, biasanya untuk gratis domain ini untuk pengambilan minimal 1 tahun. Sebagai contoh teman-teman di sini paket starter, teman-teman bisa lihat di sini untuk pengambilan hosting minimal 1 tahun dan akan mendapatkan gratis domain dengan ekstensi .xyz atau .cloud. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan gratis domain.com, maka teman-teman bisa ambil paket yang di atasnya. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Sebagai contoh teman-teman di sini akan saya pilih paket super. Klik beli teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa pilih lokasi server. Di sini saya pilih Indonesia. Lalu teman-teman bisa pilih siklus pembayaran. Untuk mendapatkan diskon yang lebih besar, teman-teman bisa ambil paket yang paling tinggi ya, teman-teman, misalnya 2 tahun atau minimal 1 tahun untuk teman-teman mendapatkan gratis domain.com. Contoh di sini saya pilih 1 tahun. Nah, lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa masukkan nama domain yang diinginkan. Misalnya tutor pemula, lalu teman-teman bisa input ekstensinya misalnya .com. Nah, di sini jika masih tersedia maka akan muncul gratis seperti ini ya, teman-teman. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah.
Di sini kita bisa masukkan alamat email kita, teman-teman. Contoh saya masukkan seperti ini, teman-teman bisa masukkan alamat Gmail teman-teman. Lalu teman-teman klik masukkan ke troli. Nah, teman-teman tunggu. Setelah itu teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini untuk paket hosting yang dibeli. Lalu di sebelah kanan, teman-teman bisa ganti kode kuponnya. Teman-teman bisa input pemula. Nah, di sini kode kupon sudah digunakan. Lalu teman-teman scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa klik sign up ya. Nah, lalu teman-teman bisa masukkan nama depan di sini. Contoh saya masukkan seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan kategori website kita. Misalnya di sini untuk website persona. Coba kita pilih ya, personal atau pribadi. Lalu kita bisa buat password di sini, teman-teman. Password ini nanti yang teman-teman gunakan untuk login ke dalam website, ke dalam domain Asia. Teman-teman bisa centang untuk syarat dan ketentuan, lalu klik sign up. Nah, selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Teman-teman tinggal klik di sini, di bagian syarat ketentuan, silakan dicentang, lalu teman-teman klik selesaikan dan bayar. Nah, di sini nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pembayaran ya. Teman-teman bisa langsung lakukan pembayaran, bisa pilih metode pembayaran yang akan digunakan di sini. Misalnya teman-teman pakai virtual account, kris, atau teman-teman juga bisa pilih manual payment di sini menggunakan BCA atau Mandiri. Nah, di sini jika teman-teman menggunakan bank BCA, nanti teman-teman bisa lihat di sini untuk nomor rekeningnya, lalu teman-teman bisa lihat total yang harus dibayar di sini ya. Oke, teman-teman bisa langsung lakukan pembayaran. Di sini saya tidak lanjutkan teman-teman ke pembayaran karena saya sudah memiliki layanan dari Domain Asia. Jadi nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran, kita langsung login di dalam member area dari Domain Asia. Bagi teman-teman yang mau belajar lebih serius untuk membuat website e-learning atau kursus online, bisa klik link di bawah ya. Di versi premium ini, teman-teman akan belajar membuat website kursus online dari lokal. Jadi di awal tidak perlu membeli hosting dan domain buat belajar. Teman-teman bisa membeli hosting dan domain belakangan ya. Selain itu, buat kursus online-nya juga lebih keren karena materinya lebih detail berkali-kali lipat. Bukan hanya itu, semua pertanyaan teman-teman akan dijawab langsung oleh mentor karena disediakan grup khusus. Jadi walaupun belajarnya online, tetap ada mentor yang membantu jika ada kendala saat mengikuti tutorial. Bukan hanya materi website kursus online saja, tapi ada 15 studi kasus website yang siap temenin kamu untuk belajar membuat website profesional. Yuk segera bergabung, saya tunggu di kelas ya. Klik link di bawah untuk harga spesial. Selanjutnya teman-teman, setelah melakukan pembayaran, di sini silakan teman-teman login ke member area dari Domain Asia dan kita akan melakukan instalasi SSL dan WordPress ya. Nah, teman-teman nanti setelah login silakan ke bagian menu My Service. Lalu teman-teman klik layanan yang diinginkan, maksudnya yang dimiliki ya. Setelah itu teman-teman klik login to cPanel. Nah, di sini nanti teman-teman bisa cek email untuk username dari cPanel dan password yang dikirim oleh Domain Asia. Input di sini, lalu klik login. Nah, di sini teman-teman kita bisa cari namanya SSL TLS status. Nah, di sini nanti jika domain teman-teman sudah berwarna hijau berarti SSL-nya sudah terinstall, teman-teman nggak perlu install.
Tapi kalau masih berwarna merah, teman-teman centang di bagian domain, lalu klik Run Auto SSL, dan ditunggu proses instalasi SSL-nya sampai nanti ada notifikasi di sini ya. Nah, muncul seperti ini, berarti instalasi SSL sudah selesai dan akan merefresh, dan pastikan sudah berwarna hijau. Nah, setelah itu teman-teman cari Softaculous di sini. Softaculous Apps Installer. Lalu teman-teman klik di bagian WordPress, klik install. Nah, di sini pilih nama domainnya. Pastikan HTTPS ya. Dan di sini pilih versi WordPress terbaru. Set setting, teman-teman bisa atur. Misalnya kelas online. Lalu set deskripsinya, misalnya kelas online digital terbaik. Gitu ya misalnya. Nah, lalu untuk username dan password, teman-teman silahkan buat, pastikan mengingatnya, karena akan digunakan untuk login ke dalam website. Misalnya admin web. Passwordnya teman-teman bisa input atau bisa generate dari sini. Lalu di bagian email bisa masukkan email Gmail-nya. Lalu di bagian bahasa saya akan pilih Indonesia. Scroll ke bawah dan klik install. Silahkan ditunggu untuk proses instalasinya. Di sini sudah selesai. Teman-teman bisa klik link domainnya. Oke, ini saya akan tunggu ya teman-teman. Seharusnya nanti tampilannya tidak seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya. Sekarang teman-teman bisa login. Caranya akses nama domain, tambahkan /wp-admin ya. Lalu klik enter teman-teman. Nah, silakan teman-teman masukkan username dan password yang digunakan untuk menginstal WordPress tadi, lalu log masuk. Maka teman-teman akan dibawa ke dashboard website. Nah, ini ya dashboard webnya. Nah, sekarang cPanel dan member area dari domain Asia, teman-teman bisa close. Selanjutnya kita akan install tema, teman-teman. Teman-teman ke bagian tampilan, lalu ke bagian tema. Klik tambahkan tema baru, teman-teman. Di sini cari namanya Astra, teman-teman. Nah, ini ya temanya. Klik pasang atau install. Dan ditunggu. Lalu teman-teman klik aktifkan. Nah, sekarang di sini tema yang aktif adalah tema Astra. Berikutnya teman-teman, kita akan melakukan instalasi plugin. Tapi sebelum itu teman-teman ke bagian plugin, lalu plugin terpasang. Nah, di sini ada beberapa plugin yang secara default sudah aktif dan tidak kita perlukan saat ini. Teman-teman centang di bagian plugin, lalu ke sini, dan klik nonaktifkan ya, lalu terapkan. Dan kalau teman-teman mau hapus, silakan diklik di sini. Lalu teman-teman klik hapus dan terapkan. Klik OK. Nah, pluginnya sudah terhapus ya. Klik tambahkan plugin baru, teman-teman. Cari di sini, teman-teman. Di kolom pencarian. Yang pertama, kita install namanya Tutor LMS. Nah, ini sebagai sistem utama di dalam kursus online, teman-teman ya. Ini ya, yang dibuat oleh Temium. Klik install sekarang, teman-teman. Lalu klik aktifkan ya. Nah, di sini sudah aktif ya, teman-teman. Coba kalau kita refresh. Nah, di sini sudah muncul ya untuk plugin Tutor LMS-nya. Oke. Nah, sekarang teman-teman tambah plugin baru lagi. Lalu kita cari namanya WooCommerce, teman-teman. Nah, ini nanti yang kita gunakan untuk sistem pembayarannya ya, teman-teman. Atau untuk checkout produknya. Ini ya, teman-teman klik install sekarang. Lalu klik aktifkan, teman-teman. Oke, sudah aktif ya. Nah, sekarang klik tambahkan plugin baru lagi, teman-teman. Oh, ternyata di redirect ke dalam WooCommerce, teman-teman ya. Ke dalam settingan WooCommerce ya.
Oke, kita tunggu. Di sini teman-teman bisa lewati saja ya panduannya. Kita atur nanti. Coba pilih negara. Nah, kalau nggak bisa diklik, teman-teman sisakan nama domain /wp admin ya. Yang lainnya kita hapus. Lalu klik enter. Biar kita langsung kembali ke dashboard. Settingannya kita lakukan nanti ya. Oke, di sini WooCommerce sudah. Nah, sekarang ke bagian plugin dan tambah plugin baru. Kita akan install satu plugin lagi, yaitu untuk desainnya menggunakan Elementor ya. Oke, teman-teman cari di sini, namanya Elementor. Nah ini ya, yang dibuat oleh Elementor.com. Klik install teman-teman. Lalu kita bisa klik aktifkan ya. Nah di sini plugin Elementornya sudah aktif. Coba kita refresh teman-teman. Oke. Di sini, nah ini ya, sudah aktif pluginnya. Oke, jadi untuk plugin yang kita perlukan sudah terinstall semua, teman-teman. Berikutnya, teman-teman, kita akan melakukan settingan untuk WooCommerce ya, dan tutorial LMS. Jadi kita ke WooCommerce dan pengaturan. Oke, di sini kalau teman-teman mau isi alamatnya, silahkan ya. Tapi ini produk digital, tidak perlu ya. Negara bagian, di sini kita pilih Indonesia, misalnya di Jakarta ya. Oke, lalu lokasi penjualan, kalau hanya di negara tertentu kita cari, misalnya hanya di Indonesia ya. Lalu lokasi pengiriman juga kita pilih Indonesia. Oke, nah lalu di sini teman-teman, mata uangnya ya, kita cari di sini rupiah. Pemisah ribuan di Indonesia titik ya. Pemisah desimalnya koma. Dan jumlah desimal buat 0 ya. Lalu simpan perubahan. Oke, selanjutnya ke bagian pembayaran. Pembayaran nanti ya teman-teman, karena kita integrasikan dengan Sendit. Nah, kita ke akun dan privasi. Di sini teman-teman silahkan lakukan settingan seperti ini ya. Jadi yang dicentang 3 ini, teman-teman bisa lihat keterangannya. Scroll ke bawah dan klik simpan perubahan teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke tutorial LMS teman-teman, lalu ke bagian setting. Nah, di sini kita bisa lihat dulu teman-teman. Untuk settingan yang awal ini kita biarkan default ya. Ke bagian course. Kita scroll ke bawah teman-teman. Nah, di sini saya akan pilih YouTube ya. Oke, kita lihat lagi. Spotlight mode ya teman-teman, kita aktifkan. Lalu kita klik save changes. Monetize teman-teman. Untuk pembayaran kita arahkan ke WooCommerce ya. Nah, seperti ini. Ini kita biarkan default. Save changes teman-teman. Lalu ke bagian desain. Nah, di sini untuk filter kalau teman-teman ingin mengaktifkan, dan yang difilter apa saja, misalnya keyword search, kategori, atau misalnya berdasarkan harga. Oke. Nah, di sini untuk warnanya teman-teman bisa atur. Akan kita atur nanti ya. Lalu di sini video playernya kita gunakan YouTube ya. Lalu klik save changes. Lalu ke bagian advance teman-teman. Kita hidden untuk produk shopnya ya. Bawaan dari WooCommerce. Oke, lalu kita klik save changes. Oke, mungkin untuk sementara itu ya teman-teman. Jika ada settingan lainnya kita akan atur nanti ya. Berikutnya teman-teman, di sini kita akan coba tambahkan satu course ya, atau satu kelas. Teman-teman bisa ikuti ya.
Jadi di sini untuk menambahkannya, teman-teman ke bagian course, diklik ya. Nah, lalu teman-teman bisa klik add new. Nah, di sini kita masukkan teman-teman untuk judul kelas kita, misalnya belajar digital marketing gitu ya. Oke. Nah, lalu teman-teman bisa tambahkan deskripsinya di sini. Teman-teman bisa tambahkan mungkin lorem ipsum gitu ya. Oke. Saya akan coba copy teman-teman. Lalu paste di sini ya. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah teman-teman. Di sini ada maksimum student, ini jika kelasnya dibatasi. Jika tidak maka dibuat 0 saja ya. Kemudian untuk levelnya, nah teman-teman bisa sesuaikan misalnya beginner dan seterusnya. Atau kalau all level bisa dipilih all level. Nah kemudian untuk public course ini jangan diaktifkan ya. Ini nanti kalau diaktifkan dia tidak perlu melakukan pendaftaran ya atau free ya di sini pastinya. Nah Q&A teman-teman bisa aktifkan. Oke, untuk course type-nya paid teman-teman atau berbayar ya. Jadi kelasnya berbayar. Nah, tapi di sini belum ada produk, jadi akan kita hubungkan nanti ya. Nah, lalu di bagian add new topic. Nah, di sini apa saja sih topik atau materi yang akan dipelajari dari kelas digital marketing? Contohnya ya, teman-teman bisa add new topic. Lalu di sini teman-teman bisa kasih nama topiknya. Misalnya mengenal digital marketing gitu ya. Oke, lalu teman-teman bisa add topik. Nah, kemudian materi dari mengenal digital marketing ini apa saja atau pelajarannya, teman-teman klik di sini ya. Nah, sekarang teman-teman bisa kasih nama untuk nama mata pelajarannya. Misalnya sama ya, kita kasih nama yang sama misalnya. Atau misalnya sejarah gitu ya. Sejarah digital marketing. Nah, lalu teman-teman bisa tambahkan di sini gambar jika ingin ditambahkan atau deskripsi ya, saya biarkan default. Nah, untuk materinya di sini karena tadi kita hanya mengaktifkan YouTube, jadi teman-teman bisa ambil dari link YouTube ya. Nah, di sini saya sudah siapkan teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman mengupload ke YouTube, silakan di play beberapa detik, lalu diklik kanan teman-teman, lalu copy URL videonya ya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman kembali ke dalam course-nya, lalu dipaste di sini. Oke, nah teman-teman kalau ingin mengupload file juga bisa di sini ya, sebagai tambahan ya, misalnya saya biarkan default, lalu update lesson ya atau pelajaran di sini. Nah, sekarang kita sudah memiliki satu topik ya teman-teman di sini. Nah, berikutnya kalau teman-teman ingin menambahkan topik lagi, tinggal add new topic. Nah, misalnya di sini bab 2 gitu ya, lalu add topik. Nah, sama teman-teman dengan sebelumnya, nanti teman-teman tinggal tambahkan lagi pelajarannya apa di bab 2 seperti yang ada di bagian pertama ini ya. Nanti teman-teman tinggal tambahkan pelajarannya. Nah, pelajaran ini teman-teman bisa tambahkan lebih dari satu ya di setiap topiknya seperti ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nanti tinggal ditambahkan. Nah, kemudian di dalam sini apa saja sih yang akan dipelajari? Nah, teman-teman bisa tambahkan misalnya digital marketing atau apa saja yang akan dipelajari gitu ya. Misalnya belajar iklan gitu. Dan seterusnya. Teman-teman bisa input di sini. Nah, lalu course ini target audiensnya untuk siapa? Misalnya untuk mahasiswa gitu ya. Klik enter misalnya untuk business owner. Oke, nah lalu total durasi ini dari course yang teman-teman miliki ini berapa menit jika teman-teman ingin menambahkan ya, berapa jam dan berapa menit. Tapi kalau mau dikosongkan bisa ya. Nah, lalu materi include ini apa saja yang di-includekan dalam materi ini, misalnya video gitu ya, dalam course yang teman-teman miliki. Lalu misalnya PDF atau misalnya ada materi lainnya silahkan ditambahkan ya. Nah, lalu requirement ya atau
peralatan apa saja ya, kurang lebih yang bisa disiapkan untuk mengikuti materi ini. Misalnya laptop gitu ya. Lalu jaringan internet misalnya. Nah, kemudian di bagian intro, kalau teman-teman ingin menambahkan bisa ya. Jadi intro ini nanti yang akan tampil di detail course teman-teman sebagai pengenalan course-nya gitu ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan link YouTube juga bisa di sini ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa ke bagian gambar di sini. Nah, teman-teman bisa pilih berkas ya. Di sini saya akan langsung tarik teman-teman filenya. Oke. Nah, lalu tetapkan gambar unggulan ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal klik terbitkan di sini ya atau di publish. Nah, teman-teman bisa klik kanan ya. Lalu opening new tab di bagian permalingnya, maka teman-teman diarahkan ke dalam detail course-nya. Nah, tapi course ini masih gratis, teman-teman. Oke, kita lihat dulu di sini ada apa ya untuk katalog tadi ya atau ini teman-teman intronya ya yang kita masukkan di sini. Oke, nah ini untuk detail course-nya, penjelasannya, lalu apa yang akan dipelajari dan di sini untuk materinya ya, teman-teman. Jadi materinya akan tampil di sini. Dan ini untuk materi include ya, seperti yang kita input tadi. Misalnya video, PDF, dan seterusnya. Nah, di sini course ini masih gratis. Kita akan buat course ini jadi berbayar. Caranya, teman-teman ke bagian produk, lalu tambah baru ya. Nah, teman-teman bisa kasih nama di sini. Kita samakan saja ya, misalnya belajar digital marketing. Nah, lalu teman-teman bisa kasih harganya di sini berapa, misalnya 379.000 ya harganya. Jika ada promo silakan input harga promo. Lalu kita terbitkan teman-teman. Oke, sudah publish ya. Nah, teman-teman kembali ke bagian tutorial MS, ke bagian course. Lalu kita akan hubungkan course yang kita buat tadi dengan produk yang barusan kita buat. Klik di sini teman-teman. Lalu klik edit ya. Nah, kita scroll ke bawah ke bagian course type-nya ya. Nah, teman-teman buat page lalu pilih di sini nama produknya tadi. Oke. Nah, lalu teman-teman scroll ke atas lalu klik perbarui. Oke. Nah, sekarang teman-teman tinggal di refresh course-nya. Nah, sekarang sudah berbayar seperti ini ya, teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk membuat course. Nanti silakan teman-teman tambahkan lagi beberapa course ya. Berikutnya, kita akan membuat halaman. Kembali ke dalam dashboard web, teman-teman. Lalu ke bagian laman, semua laman. Di sini kita akan tambahkan mungkin 3 halaman, teman-teman ya. Klik tambah halaman baru. Close ya. Halaman pertama yang kita buat beranda. Lalu klik terbitkan, teman-teman. Oke, berhasil diterbitkan. Kembali. Tambah halaman baru. Tambahkan halaman artikel untuk artikel ya. Lalu terbitkan. Oke, sudah diterbitkan. Kembali lagi. Satu halaman lagi yaitu halaman kontak. Klik tambah halaman baru. Lalu klik terbitkan. Kita kembali teman-teman. Lalu ke tampilan, ke menu. Kita akan membuat menu di mana halaman yang kita buat yang akan kita tampilkan di dalam website kita. Misalnya nama menunya menu utama di sini silakan diinput. Klik buat menu. Centang halaman yang sudah dibuat tadi. Lalu klik tambahkan ke menu. Kita scroll lagi di sini. Klik dashboard, teman-teman. Lalu cari halaman course. Ini kita tambahkan dulu ya. Kita ke opsi layar, teman-teman. Course kita aktifkan.
Course di sini sudah muncul. Kita lihat semua. Courses ini teman-teman klik, lalu klik tambahkan ke menu. Sekarang kita atur urutannya dengan cara klik kiri tahan ya. Drag and drop. Beranda, lalu ada halaman course, lalu artikel, kontak, dan dashboard. Centang menu utama dan menu of canvas, lalu klik simpan menu. Sekarang kita ke bagian pengaturan, lalu membaca. Ke halaman statis, halaman beranda atau front page kita arahkan ke beranda, dan halaman artikel atau post kita arahkan ke artikel. Scroll ke bawah dan simpan perubahan. Lalu ke bagian pengaturan permaling. Oke, permalingnya sudah ke nama tulisan ya. Teman-teman silahkan pilih lalu nanti disimpan ya. Oke. Oke, kita tunggu teman-teman. Oke, sudah berhasil. Coba kita refresh. Nah, tampilannya sekarang berubah seperti ini. Dan ini halaman yang sudah kita buat tadi yang kita tampilkan ya. Berikutnya, teman-teman, kita akan masuk ke bagian desain. Jadi, desain halaman beranda ya, pertama. Teman-teman kembali ke dalam dashboard web, lalu ke bagian laman, klik semua laman. Halaman beranda, teman-teman, klik sunting. Sunting dengan Elementor. Ini kita close teman-teman. Kita tambahkan sebuah kontainer. Pilih flexbox. Kita gunakan 2 kolom teman-teman. Ini kita close ya navigatornya. Lalu ke bagian gaya teman-teman. Di sini ke background type klasik. Nah teman-teman silakan pilih warna yang diinginkan. Kita akan masukkan warna seperti ini, abu-abu ya. Lalu perbarui dulu teman-teman. Nah saya akan atur untuk settingan font secara global ke garis 3 ini. Lalu pengaturan situs ke jenis huruf global. Di setiap ini font ini akan saya ubah. Klik ya. Saya akan gunakan namanya font overpass ya. Nah ini silakan teman-teman ubah satu persatu ya. Setelah itu klik perbarui. Kembali teman-teman, close. Sekarang kita masukkan tajuk atau text heading ke sini, klik kiri tahan. Oke, nah kita masukkan di sini judulnya ya. Misalnya seperti ini. Lalu ke bagian gaya, warna teks. Saya buat hitam. Penulisan ya. Klik. Saya buat ukurannya 41. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya, saya akan klik di widget di sini. Nah, saya masukkan tajuk atau penyunting teks. Teman-teman silahkan tambahkan sendiri deskripsinya. Oke. Saya akan biarkan default seperti ini. Lalu saya klik di sini, teman-teman. Saya masukkan button atau tombol. Nah, kemudian di sini saya akan tambahkan teks ya, atau diganti jadi beli kursus. Lalu linknya, nah linknya kita bisa kembali ke sini. Halaman course, klik kanan, copy link address. Lalu kita hapus tanda pagar dan paste di sini. Lalu ke gaya. Radius batas kita nonaktifkan. Dan warna backgroundnya saya akan ubah. Di sini saya sudah siapkan warna, teman-teman. Nah, saya akan ubah warna seperti ini ya. Teman-teman silakan masukkan warna yang diinginkan. Lalu ke bagian widget kembali, masukkan gambar. Klik gambar. Teman-teman bisa unggah berkas, lalu pilih berkas. Kita langsung tarik teman-teman filenya ke sini. Oke, lalu klik pilih.
Nah, jadi gambarnya sudah tampil ya. Sekarang saya klik di bagian kontainer, tata letak. Lalu di bagian alignment item saya pilih center atau tengah. Jadi seperti ini. Klik perbarui. Refresh di halaman beranda. Nah, maka sekarang desainnya seperti ini ya, teman-teman. Berikutnya kita akan tambahkan untuk section keunggulan kursus kita ya, teman-teman. Jadi kembali ke page builder. Di sini kita tambahkan flexbox. Kontainer ya, pilih flexbox. Lalu kita pilih 2 kolom. Nah, di sini sebenarnya kita perlu 3, teman-teman. Jadi kita klik kanan, lalu digandakan atau duplikat. Sekarang teman-teman klik kontainernya di sini. Lalu kelanjutan, margin kita buat persen. Nonaktifkan linknya atau nilainya ya. Kita buat margin atas 5%. Oke, sudah ada 3. Nah, teman-teman klik di sini. Lalu cari namanya di bagian widgetnya, yaitu icon box atau kotak icon. Tarik ya, teman-teman. Pilih di sini. Nah, yang pertama saya akan cari icon desktop misalnya ya. Yang ini, klik dan sisipkan. Nah, kemudian di bagian ini, saya akan gunakan stack ya, teman-teman. Dan saya biarkan circle. Oke, di sini saya akan ubah misalnya akses selamanya. Jadi keunggulan course kita yang pertama, akses selamanya. Nah, deskripsinya teman-teman bisa sesuaikan sendiri, saya biarkan default. Lalu ke gaya, teman-teman. Di sini kita atur rata kiri. Nah, seperti ini ya. Untuk posisi ikonnya. Lalu di bagian icon, teman-teman. Warna primer. Nah, di sini saya akan copy dari sini, teman-teman. Dari warna button ini ya. Kembali ke sini. Ke bagian gaya icon. Nah, kita masukkan warna ya di sini. Nah, seperti ini. Lalu ukurannya kita atur, teman-teman. Oke, saya buat 17 misalnya atau 18. Lalu ke konten. Warnanya. Warna judul saya buat hitam. Oke. Lalu penulisannya saya buat 20. Nah, seperti ini ya. Atau 21. Oke. Lalu spasinya teman-teman bisa atur di bagian kotak. Nah, ini saya akan atur konten spasinya seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal duplikat saja teman-teman ini ya. Kita klik kanan di bagian tanda pensil ini. Lalu salin atau copy. Klik kanan di sini. Tempel, klik kanan dan tempel. Nah, sekarang teman-teman tinggal ganti kontennya. Kita ganti ya, klik di sini. Kita ganti ikonnya. Kita cari misalnya icon medal ya, teman-teman. Ini ya, saya gunakan ini. Klik dan sisipkan. Nah, misalnya di sini saya akan ubah jadi sertifikat gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang ini kita ganti. Kita klik, lalu klik di bagian icon. Lalu kita ganti misalnya icon chat ya. Saya gunakan ini. Klik dan sisipkan. Nah, ini kita ganti misalnya jadi support. Nah, mungkin seperti itu saja ya, teman-teman. Teman-teman mungkin bisa klik perbarui ya. Support langsung mungkin ya. Nah, seperti ini. Lalu klik perbarui. Kembali ke sini. Kita coba refresh. Nah, sekarang tampilannya sudah berubah seperti ini ya. Berikutnya, teman-teman, kita akan menampilkan kursus yang sudah kita buat ke halaman beranda ya. Di sini, teman-teman bisa kembali ke Elementor ya, ke buildernya. Lalu klik di sini ya. Kita tambahkan satu flexbox, satu kolom ya. Kemudian teman-teman ke bagian widget, masukkan tajuk di sini ya. Oke, lalu kita ubah namanya jadi kursus kami. Nah, selanjutnya ke gaya. Warna teks kita buat hitam. Oke. Perataan rata tengah. Penulisan. Size-nya saya buat 35.
Lalu klik di bagian kontainer, kelanjutan, margin atas, buat persen. Nilainya kita nonaktifkan ya, link nilainya. Margin atas kita buat 6. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman bisa klik di sini, cari namanya shortcut ya. Atau kode ringkas, silakan dimasukkan ke sini. Nah, kemudian teman-teman buka nanti, ketikkan aja di tab-nya ya, atau di Google-nya maksudnya, yaitu tutorial MS shortcut. Nah, teman-teman klik yang ini, dokumentasi shortcut ya. Oke, nah teman-teman scroll, lalu di bagian course, teman-teman bisa copy saja ini, lalu di copy ya. Nah, kemudian dipaste di sini. Oke. Nah, lalu dari ID ini teman-teman hapus saja ya. Lalu teman-teman tambahkan penutupnya. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, sekarang sudah tampil untuk course yang kita miliki ya. Di sini saya sudah menambahkan tadi teman-teman ada 6 course, jadi yang tampil 6 course di sini ya. Seperti itu teman-teman ya. Lalu kita bisa klik perbarui. Kita kembali ke halaman web kita refresh. Kita lihat dari atas. Nah, sekarang tampilannya seperti ini ya. Dan di sini sudah ada course-nya. Selanjutnya, teman-teman, kita akan menambahkan bagian untuk mentor ya, ataupun pengajar yang ada di kursus yang kita miliki ya. Nah, jadi di sini bisa kembali ke dalam page builder. Kita copy dulu teman-teman untuk heading yang ini ya, klik kanan, lalu salin. Nah, teman-teman bisa tambahkan kontainer di sini, pilih flexbox, 1 kolom, lalu kita paste di sini ya, teman-teman. Oke. Nah, ini kita ganti teman-teman jadi mentor kami gitu ya. Lalu teman-teman bisa ke widget, masukkan di sini kontainer. Oke, nah seperti ini. Klik kembali. Lalu coba kita lihat dulu ya teman-teman. Oke, kita masukkan kembali kontainer di sini ya. Nah, sekarang kontainer yang ada di dalam ini klik kanan teman-teman ya, lalu digandakan jadi seperti ini. Jadi sudah ada 3 kontainer ya. Nah, lalu teman-teman klik kontainer yang paling luar ini, lalu ke tata letak, direksi, pilih row horizontal. Dan jadi seperti ini ya tampilannya. Nah, sekarang teman-teman tinggal klik dulu di bagian kontainer ini, kasih warna ya teman-teman. Di sini saya akan buat backgroundnya seperti ini ya, seperti contoh ini. Jadi saya akan klik di kontainernya, ke gaya. Nah, ini backgroundnya saya akan copy teman-teman ya. Kita kembali ke sini, klik. Oke, lalu ke bagian gaya ya. Nah, di sini klasik ya. Oke, warna. Oke, pilih sesuai keinginan. Nah, saya akan masukkan seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman cari di widget namanya testimoni ya. Kita akan pakai widget testimoni yang ini ya. Klik. Nah, di sini nanti teman-teman bisa input mentor-mentor yang ada di website teman-teman gitu ya. Deskripsinya teman-teman bisa tambahkan sendiri. Lalu gambarnya, pilih gambar. Nah, di sini saya akan gunakan, teman-teman bisa unggah berkas, pilih berkas ya. Di sini saya pakai gambar yang sudah ada. Pilih. Nah, seperti ini. Lalu untuk namanya, teman-teman bisa ubah sendiri di sini. Lalu judul. Nah, judul ini seperti title ya, atau pekerjaan gitu ya. Teman-teman bisa sesuaikan. Saya akan biarkan default. Lalu ke gaya, teman-teman. Nah, di sini saya akan atur untuk warna kontennya ya. Untuk kontennya maksudnya. Warnanya saya buat hitam. Lalu penulisan. Nah, saya buat size-nya 15. Jadi seperti ini ya. Lalu di bagian judul. Oke. Nah, di sini saya akan buat hitam. Sorry. Judulnya ya, teman-teman. Judul ini yang ini hitam. Dan namanya juga di sini saya pilih hitam. Nah, jadi seperti ini ya. Oke.
Nah, kemudian ke konten, ke konten di sini ya. Lalu kita atur posisi gambarnya atas. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, sekarang ini tinggal kita copy saja, teman-teman. Klik kanan salin, klik kanan tempel di sini ya. Nah, nanti teman-teman tinggal ganti kontennya ya. Tinggal diklik, lalu teman-teman ubah deskripsi, gambar, nama di sini dan judulnya ya. Nah, kemudian kolomnya ini kita buat sama ya, teman-teman, warnanya. Jadi klik kanan di sini, lalu salin, lalu klik kanan di sini, teman-teman, dan tempel gaya atau paste style. Jadi sama ya. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya, misalnya di bawahnya ingin ada mentor lagi. Teman-teman tinggal copy saja atau diduplikat kontainer yang ada di luar ini ya. Nah, ini. Klik kanan, teman-teman, dan duplikat atau gandakan. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita ada dua bagian seperti ini untuk mentor. Nah, teman-teman tinggal diganti ya. Oke, tinggal diganti kontennya nanti. Klik perbarui. Sekarang kita ke halaman web kita. Kita refresh, teman-teman. Kita lihat dari atas. Nah, sekarang tampilannya sudah berubah seperti ini ya. Selanjutnya, teman-teman, kita akan tambahkan section terakhir ya, yaitu untuk testimoni. Kita kembali, teman-teman, ke dalam Elementornya. Kita tambahkan satu kontainer ya, pilih flexbox, satu kolom. Nah, kita copy, teman-teman, yang ini. Klik kanan, salin. Klik kanan di sini dan tempel ya, atau paste. Nah, seperti ini. Kita ganti, teman-teman, untuk judulnya. Nah, seperti ini ya. Lalu klik di bagian kontainer, teman-teman. Margin. Kita matikan link marginnya. Kita buat persen ya. Margin atas 6 dan bawah 7%. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali ke sini, teman-teman. Kita cari kontainer. Nah, seperti ini ya. Lalu kita cari di sini, kita klik, teman-teman. Sama sebenarnya ya, kita copy saja testimoni ini, teman-teman. Klik kanan salin, lalu klik kanan dan tempel di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, nah nanti teman-teman bisa tambahkan untuk konten testimoninya di sini ya. Misalnya seperti ini. Lalu di bagian posisi gambar, saya akan pilih aside. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu gambarnya misalnya diklik, nah kita bisa ganti. Teman-teman bisa unggah berkas, pilih berkas. Saya akan pakai gambar ini. Klik pilih. Oke, nah seperti ini. Lalu di bagian kontainer ini saya akan klik. Lalu ke bagian gaya, teman-teman. Batas ya. Nah, lalu box shadow. Silakan diatur nilainya di sini ya untuk box shadow-nya. Saya contohkan seperti ini, lalu border radiusnya mungkin 3. Nah, lalu klik kanan teman-teman di sini, lalu digandakan. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti untuk testimoninya teman-teman tinggal ganti sendiri ya, diklik, lalu kontennya di sini, gambarnya, lalu nama dan judul. Jadi ini sama dengan bagian mentor ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kalau kita klik perbarui, sekarang coba kita lihat teman-teman ke sini, lalu kita refresh. Nah, tampilannya sekarang sudah jadi seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk halaman beranda. Teman-teman bisa close untuk page builder-nya di sini ya. Juga untuk dokumentasi dari tutorial MS bisa di close. Berikutnya, teman-teman, kita akan tambahkan artikel ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat dulu halaman course ini, nah ini sudah ada course-nya teman-teman ya. Karena ini default dari plugin yang kita gunakan. Seperti ini ya tampilannya. Di sini juga sudah ada fitur untuk filter ya. Nah, sekarang di bagian artikel kita akan tambahkan teman-teman. Silakan teman-teman kembali ke dalam dashboard website. Open link in new tab ya. Klik kanan open link in new tab atau teman-teman silahkan login ke dalam dashboard webnya. Nah, di sini ke bagian post teman-teman, lalu semua post. Di sini sudah ada default artikel 1 ya nanti ya. Nah, ini teman-teman bisa hapus saja. Klik folder sampah ini ya. Nah, cara untuk menambahkan artikel, teman-teman tinggal klik tambahkan post baru. Di sini saya contohkan satu saja ya. Klik di sini. Nah, di sini teman-teman bisa input ya
judulnya yang pertama, misalnya apa itu Instagram Ads misalnya ya. Nah, lalu untuk teksnya teman-teman bisa tambahkan di sini. Oke, untuk kontennya ya. Lalu ke bagian post teman-teman. Di sini pilih gambar andalan, lalu tetapkan gambar unggulan sebagai gambar unggulannya ya. Teman-teman bisa unggah berkas, lalu pilih berkas. Di sini saya akan pakai gambar yang sudah ada. Saya klik, lalu tetapkan gambar unggulan. Nah, sekarang kita terbitkan. Kembali ke sini. Kalau kita klik di bagian halaman artikel, nah sekarang sudah muncul satu artikel ya. Jadi seperti itu. Silakan nanti teman-teman tambahkan 3 artikel lainnya ya. Maksudnya tambahkan konten artikel yang lainnya. Di sini saya sudah menambahkan ada 3 artikel teman-teman. Dan sekarang kita akan beralih ke halaman post ya teman-teman. Sorry, ke halaman kontak ya. Nah, jadi kita akan desain halaman ini. Teman-teman silakan kembali ke dalam dashboard website. Lalu ke laman dan klik semua laman. Halaman kontak teman-teman, ini ya, klik sunting. Oke, sekarang teman-teman bisa klik edit dengan Elementor di sini. Atau sunting dengan Elementor ya. Nah, berikutnya teman-teman klik di bagian sini. Tambahkan flexbox. Pilih satu kolom. Lalu kembali ke widget teman-teman, masukkan tajuk atau heading. Di sini teksnya kita ubah jadi kontak kami gitu ya. Lalu ke gaya, pilih rata tengah, warna teks buat hitam ya. Lalu penulisan di sini size-nya saya buat 35 seperti ini. Lalu kembali ke widget, masukkan penyunting teks atau teks editor. Oke. Nah, seperti ini. Lalu ke gaya, pilih rata tengah. Nah, lalu saya akan buat background, teman-teman. Di sini saya sudah siapkan backgroundnya. Teman-teman klik di bagian kontainernya. Lalu ke gaya. Background type ya, klasik. Masukkan warna yang diinginkan. Saya masukkan seperti ini. Lalu kelanjutan. Padding, nonaktifkan ya. Kita buat persen. Padding atas 4% dan bawah 4. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masukkan konten kontaknya, teman-teman. Klik di sini. Flexbox. Pilih yang 2 struktur ini ya. Atau 2 kolom. Kita akan buat jadi 3. Klik kanan, teman-teman. Lalu gandakan atau duplikat. Nah, sekarang kita klik di sini. Lalu kelanjutan. Margin kita nonaktifkan. Link margin kita buat persen. Margin atas 5. Margin bawah 7. Jadi seperti ini. Nah, sekarang kita kembali ke widget. Kita cari icon atau kotak icon. Tarik ke sini. Kita ganti ikonnya. Cari icon misalnya yang pertama di sini icon telepon ya atau phone mungkin ya. PHON. Nah, ini saya gunakan yang ini, klik dan sisipkan. Oke. Lalu di sini saya ubah jadi telepon. Nah, silakan masukkan nomor teleponnya di bagian deskripsi. Misalnya seperti ini ya. Lalu ke gaya. Icon. Warna primer ya. Atau warna utamanya saya buat hitam. Konten. Judul. Saya buat hitam. Nah, jadi seperti ini. Sekarang ini tinggal kita copy. Klik kanan. Salin. Klik kanan di sini. Tempel atau paste. Nah, silakan teman-teman ganti kontennya. Kita klik di sini, teman-teman. Kita ganti ikonnya. Kita cari misalnya icon email. Namanya envelope. Misalnya yang ini. Sisipkan. Ganti judulnya jadi email. Lalu masukkan emailnya. Misalnya email Anda @gmail.com.
Lalu di sini kita ganti dengan alamat, klik icon. Kita cari icon map ya. Misalnya yang ini, klik sisipkan. Kita ganti judulnya, alamat, lalu masukkan alamatnya di sini. Misalnya Tebet, Jakarta Selatan. Oke, lalu klik perbarui. Klik halaman kontak. Nah, maka sekarang sudah berubah seperti ini. Page builder dari halaman kontak teman-teman bisa close. Selanjutnya, kita akan atur untuk header dan footer dari website kita. Teman-teman kembali ke dashboard, klik kanan, open link in new tab, atau silakan akses dashboard websitenya. Di sini kita ke bagian tampilan, lalu klik sesuaikan. Kita cari di sini namanya pembuat header. Kita klik ya teman-teman di sini. Kita cari keranjang. Nah, muncul seperti ini. Klik keranjang, teman-teman. Desain. Kita buat chart color-nya jadi hitam. Seperti ini. Lalu teman-teman ke bagian general dulu. Lalu pilih di sini ikonnya ya. Misalnya ini. Lalu ke desain. Nah, border width-nya kita akan hidden ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, berikutnya kita ke bagian menu utama, teman-teman. Bagian desain. Nah, di sini warnanya saya akan siapkan dulu, teman-teman. Untuk warna aktif, saya biarkan default ya, warna normalnya. Lalu warna hover. Teman-teman bisa input warna yang diinginkan. Dan warna aktifnya juga silakan di-input warna yang diinginkan. Saya akan buat seperti ini ya. Nah, kemudian di bagian font menu, klik di sini. Saya akan cari namanya font overpass. Nah, jadi seperti ini. Terbitkan. Sekarang kita scroll ke bawah. Klik footer, teman-teman. Oke. Lalu klik setting di sini. Lalu ke bagian desain. Backgroundnya di sini. Saya akan masukkan warna seperti ini. Lalu klik copyright. Kita hapus teman-teman. Saya akan hapus di theme autornya. Lalu ke bagian desain. Warna teks saya buat putih. Kembali ke bagian global atau general, gulir ke atas, saya disable. Jadi yang ini akan kita nonaktifkan. Nah, seperti ini ya. Sekarang terbitkan. Teman-teman kembali ke dashboard web. Sekarang kita coba klik halaman beranda. Nah, sekarang desainnya seperti ini ya. Beranda sudah berubah, bagian header. Dan juga bagian footernya sudah berubah seperti ini. Selanjutnya teman-teman, kita akan mengintegrasikan untuk kursus yang kita miliki ini dengan payment gateway ya. Jadi ketika teman-teman menggunakan payment gateway, nanti untuk pembayarannya itu secara otomatis ya. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan pengecekan ya. Jadi ketika ada yang membeli, nanti semuanya akan diproses oleh sistem. Dan user langsung bisa mengakses untuk kursusnya ya atau materinya di dalam member area. Nah, di sini teman-teman nanti bisa kunjungi website Sendit. Kita akan gunakan payment gateway dari Sendit, sendit.co ya. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa klik sign up atau daftar di sini. Nah, nanti seperti ini ya. Teman-teman silakan lengkapi untuk data-data yang diminta dari Sendit. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan diarahkan ke dalam dashboard seperti ini. Nah, di dalam dashboard ini, untuk tutorial ini, saya akan coba integrasikan dengan mode testing ya, teman-teman. Atau mode tes ya, bukan mode live. Perbedaannya adalah, jika menggunakan mode live, itu pembayarannya benar-benar real ya, teman-teman. Artinya,
nanti nomor rekening yang muncul itu bisa langsung dilakukan untuk pembayaran. Nah, di sini nanti ketika teman-teman sudah mendaftar, ketika ingin menggunakan mode live pembayaran ya, atau live transaksi, teman-teman harus melengkapi dulu data yang diminta oleh Sendit. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa integrasikannya. Seperti itu ya. Tapi di sini saya akan contohkan menggunakan mode tes ya, teman-teman. Sebenarnya sama saja untuk cara mengintegrasikannya ya. Teman-teman bisa ikuti terlebih dahulu. Oke, setelah itu teman-teman kembali ke dalam dashboard website ya, setelah melakukan pendaftaran di Sendit. Di sini teman-teman bisa ke bagian plugin, lalu tambah plugin baru. Nah, di sini kita bisa cari namanya Sendit ya, teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa install sekarang. Ini ya pluginnya, WooCommerce Sendit. Lalu teman-teman bisa klik aktifkan ya. Oke, Senditnya sudah aktif teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa ke plugin, lalu plugin terpasang. Di sini teman-teman lihat ada plugin WooCommerce Sendit. Teman-teman klik pengaturan. Oke. Nah, teman-teman bisa klik here ya di sini. Nah, sekarang teman-teman bisa centang di sini. Lalu teman-teman bisa aktifkan untuk API-nya ya. Jadi teman-teman bisa kembali ke sini. Nah, teman-teman jika ingin menggunakan mode tes, pastikan di sini pilih yang tes. Tapi jika live mode, pastikan aktifkan live mode di sini ya. Live mode ini jika teman-teman sudah melakukan verifikasi berkas ya adanya. Oke, tes mode. Nah, ke bagian setting teman-teman ya. Oke. Nah, kita pilih di sini developer ya. Lalu pilih ini API key teman-teman ya. Nah, teman-teman scroll ke bawah. Di sini ada namanya public key, copy teman-teman. Lalu paste di sini. Nah, sekarang untuk secret key-nya, teman-teman kembali ke dashboard Sendit, lalu generate secret key ya di sini. Nah, di sini kita kasih nama misalnya kursus online gitu ya. Lalu di bagian sini saya akan pilih write teman-teman. Ini read, yang lainnya teman-teman bisa ikuti settingan di video ini ya. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman bisa generate key. Lalu masukkan password. Nah, password ini adalah password yang teman-teman gunakan untuk mendaftar Sendit. Lalu klik confirm. Di sini muncul teman-teman untuk secret key-nya, teman-teman copy. Kembali ke dalam dashboard web. Kembali ke Sendit. Ini kita download, kalau teman-teman ingin download backup secret key-nya, lalu klik close. Oke, nah setelah itu kembali ke dashboard, teman-teman klik simpan perubahan. Oke, nah sekarang seharusnya sudah muncul ya. Maksudnya untuk Senditnya harus terintegrasi seharusnya sekarang di dalam mode testing ya. Di sini jika teman-teman ingin mengaktifkan, teman-teman bisa lihat. Nah ini jika teman-teman menggunakan mode tes ya. Tapi kalau bukan mode tes berarti teman-teman aktifkan yang di atas ya, Sendit Gateway. Oke, nah setelah itu di bagian status pembayaran berhasil itu apa? Jadi ketika ini adalah sebuah website kursus online, teman-teman bisa ubah ke complete. Artinya ketika user berhasil membayar, nanti langsung statusnya komplit dan user langsung mengakses kursusnya ya. Simpan perubahan teman-teman. Sekarang klik pembayaran. Oke. Nah, di sini teman-teman akan diarahkan ke pembayaran. Pastikan aktif pada payment gateway Sendit di sini. Nah, sekarang aktifkan metode pembayarannya apa saja yang ingin diaktifkan. Misalnya BCA Virtual Account, BNI Virtual Account,
Atau misalnya kita pilih OVO, lalu misalnya apa lagi ya? Indomaret. Nah, lalu klik ke bawah, simpan perubahan ya, scroll ke bawah, simpan perubahan. Oke, sekarang coba kita kunjungi web kita, teman-teman. Klik tambahkan ke keranjang salah satu produk. Kita lihat keranjang ke pembayaran ya. Nah, sekarang sudah muncul di sini untuk metode pembayarannya ya, teman-teman. Tapi ini menggunakan mode tes ya. Nah, mungkin di sini nanti kita akan coba langsung untuk melakukan pemesanan ya, tes pemesanan dan juga melihat dashboard course-nya seperti apa. Sekarang kita akan coba tes checkout, teman-teman. Nah, di sini saya akan buka browser baru ya, teman-teman. Dan kemudian di sini saya belum dalam keadaan login ya. Jadi pakai akun baru nantinya untuk checkout. Nah, di sini kita bisa lihat dulu course kita, teman-teman ya. Misalnya ini, kita coba klik. Maka akan diarahkan ke dalam detail course-nya. Nanti bisa lihat dulu sebelum checkout. Di sini tambahkan ke keranjang. Oke, berubah jadi view chart ya. Lalu kita lihat di sini. Nah, kita lakukan pembayaran ya. Oke, sekarang kita bisa masukkan data-data di sini. Silahkan teman-teman input ya. Oke, di sini saya sudah input ya. Lalu di sini kita buat password. Nah, setelah itu nanti pilih metode pembayaran yang akan digunakan di sini ya. Nah, ini ada keterangannya bahwa ini mode tes dari Sendit ya. Nah, misalnya kita gunakan pakai BNI ya. Setelah itu kita klik buat pesanan. Maka nanti akan di redirect ke halaman checkout dari Sendit. Nah, kita bisa lihat teman-teman. Tampilannya seperti ini. Dan nanti ketika teman-teman menggunakan metode pembayaran yang live, maka notifikasi di atas ini tidak muncul ya teman-teman. Karena ini hanya simulasi ya. Nah, nanti user bisa melakukan pembayaran. Di sini muncul virtual account-nya. Lalu di sini adalah total yang harus dibayar. Nah, selanjutnya, jika menggunakan payment gateway dengan live mode, kita tidak perlu melakukan apapun ya, teman-teman. Karena nanti secara otomatis status pesanan akan diproses oleh sistem. Nah, tapi karena di sini masih simulasi ya, jadi kita coba lihat pesanan yang masuk ya. Jadi kita ke dalam dashboard. Oke, nah ini dari sisi admin ya. Nah, pesanan yang masuk ada di dalam WooCommerce, lalu di bagian menu pesanan. Nah, sekarang statusnya pembayaran tertunda. Di sini nanti, jika user sudah melakukan pembayaran, maka statusnya berubah menjadi selesai atau complete. Nah, sekarang kita akan proses, teman-teman, pesanan ini kita selesaikan ya, supaya user atau tadi kita check out itu bisa masuk ke dalam dashboard kursusnya ya. Kita klik di sini ya di pesanannya, tindakan massal kita anggap statusnya jadi selesai, lalu terapkan. Nah, sekarang kita coba lihat lagi dari browser yang ini. Kita kembali teman-teman. Nah, klik back ya di sini. Kita kembali lagi. Oke. Lalu sekarang kita klik menu dashboard. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam dashboard kursus dari sisi user. Dan di sini sudah ada materi yang sudah complete statusnya ya. User nanti tinggal klik. Lalu mereka bisa start learning. Nah, di sini nanti untuk materi pelajaran yang sudah disediakan oleh pemilik kursus ya. Oke, teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu saja untuk materi kali ini atau tutorial kali ini untuk pembuatan website kursus online dengan menggunakan WordPress. Jika teman-teman ada request video lain bisa ketikkan di kolom komentar ya. Terima kasih.